Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang kita masuk dalam bab yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala dalam mukhtasar beliau terhadap Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Kata beliau rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu, kewajiban berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, ini bab pertama yang dipilih oleh Al-Musannif rahimahullahu taala dari Sahih Al-Bukhari, di mana bab ini dalam Sahih Al-Bukhari merupakan bab yang ke-10. Merupakan bab yang ke-10 dari Kitabul Ilm. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini adalah bab tentang penjelasan bahwa ilmu itu didahulukan. Seorang wajib untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkomentar, berbicara, ya, mengetik, mempost, mengupload, ya, sebelum berbicara dan sebelum beramal, bertindak, ya, mengambil sikap, mengambil keputusan, ya, bermuamalah, beribadah, segala hal. Ilmu selalu didahulukan dari ucapan dan perbuatan hamba. Di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah yakni ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi. Fabada'a bil ilmi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala memulai dengan ilmu. Maksudnya di sini dalam ayat ini disebutkan perintah untuk beramal, berilmu, dan perintah untuk beramal. Di mana perintah untuk berilmu adalah mengilmui la ilaha illallah. Ya, tentu saja fokusnya di sini pada kata fa'lam, berilmulah, belajarlah, ya, ambillah ilmu, mulai dengan ilmu. Kemudian setelah itu baru datang amalan. Wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Maka di sini Allah taala memulai dengan iklam dulu, suruh belajar, suruh berilmu, baru kemudian amal, yakni minta minta ampun. Nah, ini korelasi bab ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ini sangat layak dijadikan oleh al-musannif al-mukhtasir Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala di sini sebagai pembuka akan wajibnya, ya, untuk seorang itu memiliki ilmu dalam segala hal, bukan hanya dalam perkara agama tapi juga dalam perkara dunia. Siapa yang ingin menjadi teknisi, ya, dia harus belajar dahulu ilmu-ilmunya. Siapa yang mau menjadi guru, pengajar, harus punya pengetahuan tentang cara mengajar yang benar. Siapa yang mau di manajemen harus punya manajemen. Siapa yang punya ini, siapa yang mau mengerjakan ini, dia harus punya itu. Ya. Dan tidak ada satupun manusia yang berkumpul padanya semua ilmu. Dan sudah dimaklumi adanya perbedaan yang jelas antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Ya, tidak usah kita bicarakan antara ilmu umum, yakni ilmu dunia kalau orang bilang, dan ilmu khusus, ya, yaitu ilmu agama. Ya, sesama ilmu khusus saja, sesama ilmu ilmu agama saja, itu ada skupnya masing-masing, ada aturannya masing-masing, ada pakarnya masing-masing. Maka dalam ilmu agama bukan berarti ketika seorang hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau Kutubus Sittah berarti dia pakar dalam semua bidang, semua disiplin ilmu agama Islam. Oh, tidak sama sekali. Ya. Seorang bisa unggul di satu sisi, mutakhassis, seorang profesional di satu disiplin ilmu, tapi di sisi lain mungkin dia lemah. Dan itu hal yang maklum dari zaman dahulu seperti itu. Tidak ada manusia yang berkumpul kesempurnaan pengetahuan ilmu agama padanya pada semua bidang. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang yang minim, ya, mengira bahwa kalau gurunya itu sudah menghafal kutubus sittah dan seterusnya, berarti dia sudah paham segala ilmu agama, bahasa Arab, fikih, usul fikih, mustalah hadis dan seterusnya. Ya, tajwid, kemudian ilmu-ilmu lain. Ini tentunya merupakan pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman
yang keliru. Jelas ya? Betul, para ahli hadis ya yang membawa dan menukil menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada orang lain memiliki keutamaan besar. Ya, tapi bukan berarti dia paham semua masalah agama karena semua ilmu agama butuh dipelajari. Ya. Ketika ada seorang gurunya paham dalam ilmu akidah seakan-akan dia sudah paham semuanya. Ya, dia sudah paham semuanya. Semua permasalahan agama dia tanyakan ke gurunya. Padahal belum tentu. Dilihat latar belakangnya dia belajar apa, khususnya kemana dan seterusnya. Ya. Ini masih dalam sama-sama ilmu agama. Apalagi kalau kita sandingkan dengan ilmu umum, ilmu dunia. Ya, di zaman sekarang terkadang seorang karena kejahilan dia menganggap ustadz itu manusia segala mampu segalanya. Tidak hanya dijadikan rujukan dalam menanyakan perkara agama, tapi juga ditanyakan dalam masalah manajemen perusahaan, dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks daripada itu sekedar masalah agama gitu ya, atau bahkan dijadikan dimintai saran untuk masalah konstruksi bangunan terkadang. Nah, ini hal yang tentunya sudah eh, apa di luar dari kemampuannya, dan seorang muslim, seorang pengajar secara khusus harus mengetahui kadar dirinya, ya, bahwa dia walaupun dia pengajar, walaupun dia guru dari mereka, tapi dia punya keterbatasan. Jangan memasukkan dirinya ke dalam hal-hal yang dia tidak punya dasar di situ. Sekali lagi, pengetahuan seorang terhadap ilmu agama tidak menjadikan dia ya mahir di semua bidang, di semua perkara. Tidak usah dalam perkara dunia, dalam perkara agama saja ada kotak-kotaknya, dalam artian ada bagian-bagian yang kalau dia mahir, dia mau mahir di situ semuanya, dia harus terjun belajar semua bidang tersebut sampai menjadi apa? Menjadi pakar di bidang tersebut. Nah, maka ini hal yang penting untuk diperhatikan bahwa ilmu selalu didahulukan dari semua perkara. Dari semua perkara. Baik sebelum berbicara, berkomentar, mengupload dan beramal, ya, bersikap, ya, kemudian mengambil keputusan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, hadis di sini, dan ini hadisnya muallaq ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah secara muallaq, yakni tanpa sanad, tapi akan datang nanti potongan yang pertama beliau riwayatkan secara musnad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum." Ini semua satu bagian hadis ya. Karena ada sebagian memahami bahwa hadisnya cuma sampai fid din, sementara wa innamal ilmu bitta'allum itu seakan-akan ucapannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini kurang tepat ya, tidak benar. Yang benarnya ini semua masuk bagian dalam hadis. Iya. Dan ini adalah hadis yang muallaq, ya, ini hadis yang muallaq. Naam, eh, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tanpa sanad, dan akan datang nanti untuk kalimat yang pertama, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ini akan disambung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam dari hadis Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang akan datang ya, dua atau beberapa hadis berikutnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian hadis innamal ilmu bitta'allum, kita bicarakan sedikit sanadnya ya sebelum kita masuk ke pembahasan matanya. Ini juga hadis marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Asim dan At-Tabrani dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan lafaz ya ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa ini hadis diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan sanad yang bersambung ya oleh Ibnu Abi Asim dan Tabrani. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, ta'allamu, belajarlah, karena ilmu itu diperoleh dengan cara ta'allum. Nanti akan diterangkan apa makna ta'allum. Wal fiqhu bit tafaqquh, fikih itu hanya diperoleh dengan tafaqquh. Wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sanadnya hasan. Ini sanadnya hasan. Taib. Kemudian
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan khairan kepadanya. Khairan di sini nakirah. Fi siyaqi syart, dalam susunan kalimat persyaratan, yaitu man syartiyah, sehingga menunjukkan hukum umum. Menunjukkan apa? Makna umum. Nah, nakirah fi siyaqi syarti ta'um. Ya, isim nakirah pada kalimat persyaratan menunjukkan apa? Makna umum. Sehingga makna apa khairan di sini nakirah, didatangkan nakirah, ya, mencakup semua jenis kebaikan. Mencakup semua jenis kebaikan. Dan di sini ditanwin, tanwinnya disebut di sini dengan istilah tanwin li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran kebaikan ini. Maka maksud siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, yakni yang Allah inginkan kepadanya kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sangat besar, dan mencakup semua jenis kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Iya, jelas ya? Kebaikan di akhirat. Maka hadis ini, kata para ulama, tidak menunjukkan bahwa yang tidak diberikan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebaikan di dunia, ya, kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan dengan fikih dalam agama, dengan pemahaman agama. Ya. Jadi ini tidak menunjukkan satu-satunya persyaratan gitu. Karena tanda Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, itu ada banyak tanda. Itu ada banyak tanda. Salah satunya, ini hanya menyebutkan salah satunya, karena khairan di sini litta'zim. Yani inilah tanda terbesar. Ya, tanda terbesar Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah ketika diberikan kepadanya tafaqquh fid din. Ya, yufaqihu fid din. Diberikan pemahaman yang benar dalam agama kepadanya. Tapi jangan difahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Ya, karena dalam dalil-dalil yang sangat banyak, disebutkan jalan-jalan untuk Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya banyak. Ya. Misalnya sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yusab minhu." Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, dia akan ditimpa musibah. Ya, ini kan jelas menunjukkan salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba adalah ditimpakan musibah. Ya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Innallaha idza ahabba qauman ista'malahu." Ya, bahwa Allah Ta'ala kalau menghendaki mencintai seseorang, Allah akan mempergunakan dia. Kata sahabat, "Kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana maksudnya Allah memanfaatkan dia, menggunakan dia? Kata Nabi SAW, "Yufaqihu li'amalin salih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh. Maka tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba banyak. Tapi yang terbesar, ya, yang terbaik adalah dengan cara Allah Ta'ala memberikan kepadanya, ya, pemahaman yang benar terkait dengan agamanya. Nah, wallahu Ta'ala alam bissawab. May yuridillahu bihi khairah. Di sini terdapat penetapan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat penetapan sifat iradah, keinginan dan kehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini disepakati, ya, disepakati oleh semua, ya, kaum muslimin, Allahumma kecuali Jahmiyah yang menolak Allah Ta'ala memiliki sifat iradah. Ya, menolak Allah Ta'ala memiliki sifat iradah. Dan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu sifat yang bisa dibuktikan dan diketahui lewat jalur akal, selain tentunya landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis jelas menunjukkan Allah punya sifat iradah. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, "Man yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang Allah inginkan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Dan siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, susah menerima Islam, dan seterusnya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Dan dari sisi akal, bahwa dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat semua ciptaan Allah, tidak ada yang identik 100%, tidak ada. Ya.
Tidak ada yang identik 100%. Bahkan kembar identik sekalipun tidak akan identik 100% dari sisi sifat-sifatnya, pembawaannya. Pasti ada perbedaan antara kembar identik sekalipun. Jadi tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang sama identik 100% luar dan dalamnya dengan makhluk yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa penciptanya punya kehendak. Allah beda-bedakan. Penciptanya membeda-bedakan ciptaannya. Ada manusia diciptakan dari tanah, yang satu diciptakan dari cahaya, yang satu diciptakan dari api, yang dari tanah satunya begini, ada laki-laki, ada perempuan. Adanya varian yang tidak terbatas pada manusia, pada makhluk Allah Ta'ala menunjukkan bahwa penciptanya punya kehendak. Nah, Allahu Ta'ala alam bisawab. Kemudian, siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya fikih dalam agama. Nah, insyaallah Ta'ala akan diterangkan lebih lanjut terkait dengan al-fiqhu yang dimaksud. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.